Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fatur ID. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara kerja mesin motor 2 tak atau 2 langkah ya. Ini ada beberapa perbedaan nanti sama mesin motor yang 4 tak yang sebelumnya sudah saya bahas ya. Nanti apa saja kelemahan dan kelebihannya, juga nanti kenapa motor mesin 2 tak ini ditinggalkan. Nanti saya akan sedikit berbagi informasi sesuai dengan pengetahuan saya dan sesuai dengan bahasa yang saya anggap simple ya. Karena untuk motor 2 tak ini kalau dijelaskan secara bahasa teknis itu lumayan susah dicerna ya bagi yang baru belajar otomotif. Baik, pertama-tama kita harus lihat konstruksinya dulu. Untuk mesin motor 2 tak atau 2 langkah, ini perbedaannya yang pertama itu di sini ya, di bloknya ya. Untuk di bloknya, untuk yang kemarin 4 tak itu kan cuman ada blok, nggak ada lubang-lubang kayak gini ya. Ini ada lubang hisap ya. Lubang hisapnya di sini di blok ini, sama lubang bilas. Nanti juga untuk saluran buang itu lewatnya di sini di tengah-tengah blok itu. Ini konstruksi blok silindernya seperti ini. Nanti jika digambarkan itu seperti ini bloknya. Ini saluran buangnya, ini saluran masuknya. Ini di sini, ini saluran buang, ini saluran masuk. Itu untuk perbedaan yang pertama. Terus perbedaan yang kedua, ini kepala silindernya. Karena tadi untuk saluran masuk dan saluran buang itu di blok, maka untuk kepala silinder atau kopnya itu hanya seperti ini. Cuman ada busi ya di sini. Terus selanjutnya untuk di pistonnya juga beda. Ini ringnya cuman ada 2 ya, ring kompresi 1 dan 2. Untuk ring olinya itu tidak ada. Ini sebagai perbandingan, ini piston untuk 4 tak ya. Itu ada 3, ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Dan yang ketiga itu yang bawah itu ring oli ya. Kalau di motor 2 tak itu tidak ada, karena nanti untuk pelumasan itu lewat yang dinamakan oli samping ya. Olinya itu pelumasannya terpisah. Ini untuk konstruksi bahan bakar masuknya dari karburator itu lewat di ruang engkol ya. Ruang engkol itu berarti terpisah sama ruangan yang di kopling sama yang di magnet. Makanya pelumasannya itu terpisah. Oli yang melumasi untuk piston lewat oli yang dinamakan oli samping ya. Kalau untuk yang di kopling itu olinya sendiri. Jadi di sini itu ada seal, ada sekat ya. Nanti ada seal yang namanya seal crankshaft kanan dan kiri. Itu ruang engkolnya itu kering ya. Nanti cuman ada bahan bakar di situ ya, campuran bahan bakar dan oli pelumasan untuk piston yang ikut terbakar nanti ada di sini. Itu untuk konstruksinya seperti itu. Sekarang kita masuk ke cara kerja yang pertama, yaitu langkah hisap bersamaan dengan langkah kompresi ya. Saat piston dari dari TMB ke TMA, nanti campuran udara dan bahan bakar itu dikompresikan. Di sisi lain, ini karena piston bergerak dari TMB ke TMA, di sini itu terjadi kevakuman ya. Makanya campuran bensin dan bahan bakar lah, campuran bahan bakar dan oli samping itu masuk lewat ini saluran masuk di sini. Jadi prosesnya itu kompresi
dan langkah hisap itu jadi satu ya. Pada saat itu berarti poros engkol itu bergerak segini, poros engkol bergerak 180 derajat ya. Itu ada dua langkah kerja sekaligus ya, langkah kompresi dan langkah hisap. Ini nanti setelah langkah kompresi ya, bahan bakar dikompresikan di atas piston, nanti tinggal nunggu pembakaran dari busi. Maka nanti setelah terjadi pembakaran pada busi, maka campuran bahan bakar yang di atas piston itu nanti akan terbakar sehingga piston bergerak dari TMA ke TMB, yaitu langkah usaha. Sekalian di sini karena ini saluran bilasnya terbuka, maka ini campuran bahan bakar yang di ruang engkol akan terdorong masuk ke dalam ruang bakar yang di atas piston. Maka yang tadi campuran bahan bakar yang sudah terbakar itu akan sebagian terbuang ya, keluar lewat saluran buang. Seperti itu untuk langkah yang kedua, yaitu langkah usaha dan langkah buang. Makanya mesin motor ini dinamakan mesin motor 2 tak, karena langkah pistonnya cuman ada 2 ya, pada poros engkol, maksudnya poros engkol berputar 2 kali 180 derajat. Jadi dalam 4 siklus itu poros engkol cuman berputar 360 derajat. Tidak seperti motor 4 tak kan prosesnya satu-satu. Ini dua langkah pada satu gerakan piston ya. Makanya dinamakan mesin motor 2 tak. Seperti itu cara kerja motor 2 tak, sehingga bisa menjawab kenapa mesin motor 2 tak itu tenaganya lebih besar. Asumsinya seperti ini pemirsa, misal mesin motor 2 tak berputar 1000 rpm, berarti terjadi 1000 kali pembakaran. Beda dengan mesin motor yang 4 tak ya, misal berputar 1000 kali rpm, hanya terjadi 500 kali pembakaran. Karena pada mesin motor 2 tak satu putaran poros engkol itu satu kali siklus kerja ya. Beda dengan motor 4 tak itu satu kali putaran poros engkol hanya setengah kali siklus kerja, yaitu 2 langkah kerja ya. Makanya bisa disimpulkan mesin motor 2 tak itu lebih besar tenaganya. Lalu ada pertanyaan, kenapa mesin motor 2 tak itu sekarang sudah ditinggalkan? Ada beberapa alasan ya. Yang pertama itu emisi ya, emisi untuk pencemaran lingkungan lah bahasanya. Karena itu ada oli sampingnya itu kan terbakar. Kadang ada yang berasap, kalaupun tidak berasap itu kadar karbon monoksidanya itu terlalu tinggi. Jadi itu salah satu alasan mesin motor 2 tak itu ditinggalkan. Untuk yang kedua itu yang paling masuk akal itu melihat dari putaran mesin dan pembakarnya seperti ini. Misal dalam 1000 kali rpm terjadi 1000 kali pembakaran pada mesin motor 2 tak. Pada mesin motor 4 tak itu 1000 rpm terjadi 500 kali pembakaran. Otomatis yang 500 kali pembakaran itu akan lebih irit ya. Untuk sekarang kan kecepatan atau tenaga pada sepeda motor kan tidak terlalu sangat dibutuhkan dibandingkan dengan
keiritan bahan bakar. Sekarang kan kebanyakan orang kan tujuannya kan menggunakan sepeda motor itu yang dicari kan bahan bakar yang irit, untuk kecepatannya tidak terlalu penting, apalagi untuk di perkotaan yang jalanannya macet itu kecepatan tidak terlalu dibutuhkan. Itu salah satu kenapa alasan mesin motor 2 tak itu ditinggalkan. Mungkin sekian dulu informasi dari saya tentang mesin motor 2 tak. Semoga video ini bermanfaat. Apabila pemirsa ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.